Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, Wakil Ketua, Pimpinan Komisi 7, teman-teman anggota Komisi 7 yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Wakil Menteri Perindustrian, Ibu Menteri Pariwisata, apa kabar Bu? Semakin cantik aja. Ibu Wamen, Eh, salah ya? salah. Objektif ini penilaiannya. Bapak Ibu sekalian, pejabat eselon 1 dan staf khusus Menteri, baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Pariwisata, saudara-saudara sekalian hadirin yang berbahagia. Yang pertama, eh, saya ingin menanggapi dari Kementerian Perindustrian terlebih dahulu bahwa eh, kami mengapresiasi investasi industri pengolahan non migas atau IPNM di tahun 2025 ini mengalami kenaikan sebesar 39% dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 300, atau dari total investasi yang masuk ke negeri kita sebanyak 366,6 triliun dari jumlah 942,9 triliun. Yang kedua, eh, kami melihat bahwa indeks kepercayaan industri juga mengalami peningkatan. Kalau di Agustus 2025 itu IKI 53,55 poin, di bulan Juli 2025 itu IKI 52,89 poin. Berarti ini ada kenaikan sebanyak 1 poin antara bulan Juli dan bulan Agustus. Ketiga, kami juga mengapresiasi uh, Purchasing Manager Index Manufaktur yang kembali berada dalam zona ekspansi, yang sebelumnya kita hanya 49,2 di bulan Juli, dan alhamdulillah di Agustus kita saat ini menginjak di 51,5 dan kembali berada pada zona ekspansi. Ada beberapa yang ingin kami bagi catatan. PMI boleh naik, Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian, akan tetapi kerja kita belum selesai, ya. Justru disinilah letak tanggung jawab kita bersama, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian, kita legislatif di DPR, dan para pelaku industri untuk memastikan bahwa kenaikan-kenaikan ini tidak sesaat, tetapi struktural, menyeluruh dan keberlanjutan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama, dunia sedang mengalami pelemahan perdagangan dan eh, ketegangan geopolitik itu tidak pernah bisa kita duga. Itu yang pertama, mengenai kinerja sektor industri di tahun 2025. Yang kedua, realisasi anggaran 2025, kita melihat bahwa eh, realisasi anggaran ini akan lebih cenderung menumpuk penyerapannya di akhir tahun. Mudah-mudahan ini bisa dipercepat Bapak Menteri dan para jajaran di Kementerian Perindustrian, sehingga kita bisa menjaga output atau kualitas output program yang memang diprogramkan oleh Kementerian Perindustrian sebelumnya. Mengenai postur anggaran 2025, fraksi Partai Golkar melihat bahwa sampai dengan pagu anggaran tahun 2026 di bulan Juli 2025, Kementerian Perindustrian dari pagu indikatif mengalami kenaikan sampai dengan pagu anggaran, yaitu sebanyak 2,5,1 triliun. Dan seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Menteri bahwa Kementerian Perindustrian masih membutuhkan tambahan anggaran di tahun 2026 sebanyak 1,46 triliun, dikarenakan beberapa tugas-tugas ataupun program-program yang sangat banyak, diantaranya ada 222 kegiatan strategis yang harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dalam rangka menopang, ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026. Oleh karenanya, pimpinan, dalam kesempatan ini kami fraksi Partai Golkar menyetujui usulan tambahan anggaran dari Kementerian Perindustrian sebanyak 1,46 triliun. Itu untuk Kementerian Perindustrian. Yang kedua,
Untuk Kementerian Pariwisata, kami juga mengapresiasi bahwa sektor pariwisata di semester pertama menunjukkan tren-tren yang sangat positif. Yang pertama, sektor ini mengalami kenaikan 9,44% dari wisatawan mancanegara apabila kita bandingkan dengan semester 1 di tahun 2024. Di mana semester 1 tahun 2025 sektor ini menyumbangkan sebanyak 7,5 juta dari wisatawan mancanegara yang memang masuk ke negara kita. Yang kedua, sektor pariwisata mau tidak mau harus kita akui merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan pertama negara kita. Oleh karenanya, saya melihat pagu 1,85 triliun rupiah ya pagu anggaran yang memang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata sampai dengan kemarin kita ketuk palu di Juli 2025 di Badan Anggaran itu memang sangat-sangat masih rendah, Bu. Tapi saya tidak melihat dalam hal ini Kementerian Pariwisata eh, merencanakan kenaikan anggaran dari paparan yang Ibu sebutkan tadi. Padahal ada beberapa program-program unggulan Kementerian Pariwisata yang kalau menurut saya masih membutuhkan tambahan anggaran. Di sini ada eh, wisata bersih, ada keselamatan pariwisata, eh, ada event by Indonesia, ada desa wisata dan lain-lain yang sebenarnya menurut saya ini mereka masih memerlukan supporting anggaran tambahan. Tapi saya tidak melihat dari paparan Ibu Menteri tadi seakan-akan 1,85 triliun ini sudah cukup bagi Kementerian Perindustrian, bagi Kementerian Pariwisata. Mudah-mudahan dalam forum yang baik ini kita bisa sama-sama ya mencapai satu kesepakatan bahwa masih ada beberapa program-program prioritas dan unggulan dari Kementerian Pariwisata yang menurut saya dengan pagu yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata itu belum cukup dari apa yang menjadi target Ibu atau dari apa yang menjadi target Kementerian Pariwisata di tahun 2026 yang akan datang. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.